ini yang tersosialisasi dengan baik, ya, targetnya bank sedekah itu sebenarnya kan adalah melahirkan atau mewujudkan orang-orang yang kaya raya, soleh solehah. Di tahun pertama, ya, di tahun pertama semoga harapan kami selesainya 2023 ini, harapan kami dari Rusunawa ini, dari sekian banyak penghuni yang ada di Rusunawa ini A maupun di B, ya, lahirlah orang-orang kaya raya yang soleh-soleh. Ini harapan kami. Pada prinsipnya dakwah bank sedekah ini, nama bank sedekah sebenarnya adalah satu nama modern dari Baitul Mal pada masanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan hukumnya muamalah itu adalah pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, karena tidak ada dalil yang melarang terhadap bank ini, sehingga dia boleh. Karena yang diharamkan adalah apa? Praktek riba. Nah, seringnya bank ini mempraktekkan sistem interest. Nama kerennya daripada riba itu adalah interest. Interest itu adalah tambahan dari akad pinjaman. Nah, dalam hukum fatwa ulama, dalam hukum Al-Quran itu haram hukumnya, dilarang, ya, haram. Maka banknya tidak salah, sistem ribanya yang salah, dan itu haram hukumnya, tidak boleh. Lalu apa solusinya, kan betul? Solusinya adalah sistem sedekah. Nah, sistem sedekah ini sebaiknya diterapkan di bank itu sendiri. Nah, sehingga supaya dia benar, supaya dia terperbaiki, maka kami buatlah namanya itu adalah bank sedekah. Wah, ya. Nah, makna kata dasar daripada bank itu sendiri dalam pemaknaan bahasa atau lughah itu adalah tempat untuk menyimpan. Bank itu adalah tempat untuk menyimpan. Ya kan? Menyimpan apa? Tentu menyimpan harta, menyimpan uang, namanya bank. Dan bank juga bermakna tempat untuk bertransaksi. Ya, asal katanya adalah dari bahasa Latin. Tulisannya adalah B-A-N-C-O, banco. Nah, dalam istilah bahasa Inggris menjadi bank, B-A-N-K, bank. Nah, bank ini adalah tempat untuk menyimpan dan tempat untuk bertransaksi. Ya, transaksi apa? Transaksi keuangan, yaitu ada simpan menyimpan, ada pinjam meminjam. Kalau dalam istilah kerennya adalah ada funding, ada lending. Funding itu adalah sumber masuknya, lending itu adalah produk keluarnya. Ada, ya, sumber masuknya fundingnya apa? Bank itu satu simpanan, ya kan? Lalu apa lagi? Deposito. Nah, terus ada giro dan lain-lain. Nah, lendingnya apa? Lendingnya adalah peminjaman, dipinjamkan. Lalu apa lagi produknya? Produknya ya dengan produk-produk manuver yang kebanyakan di umat Islam, yaitu apa? Misalnya pembiayaan yang terkait dengan haji, umroh, ya kan? Nah, di situ masuknya ke sana. Nah, lahirnya bank sedekah ini itu karena kita melihat harta Allah yang dari sumber zakat mal, wakaf tunai, hibah harta, sedekah infak, ghanimah atau rampasan perang. Dari semua harta yang ada itu kan nggak pernah ada yang dipinjamkan, kan? Benar nggak? Pernah nggak dari ibu atau bapak sekalian pernah nggak melakukan pinjaman atau ditawarkan untuk meminjam dari harta Allah yang saya sebutkan ini? Pernah nggak, Mang Agus? Nggak pernah, kan? Nah, tapi Mang Agus pernah nggak melakukan pinjaman di sana? Nggak pernah juga, ya? Tidak. Nggak pernah, kan? Nah, jadi kami berpikir, lah kalau misalnya dari harta Allah nggak ada yang dipinjamkan, akhirnya gimana kita harusnya meminjam? Harusnya kepada orang soleh. Orang soleh yang apa? Yang kaya raya mestinya.
kita datang ke orang solehnya, ya nggak kaya raya deh kita. Akhirnya cuma sambat kan. Misalnya kita datang nih, misalnya ke saya, ke Agus ya yang soleh kan gitu kan. tapi nggak kaya raya. Nah karena nggak kaya raya akhirnya Mang Agus juga cuma ini kan, misalnya Mang Agus kan itu, Mang Agus ya alhamdulillah Mang Agus bisa nggak saya butuh modal, Mang Agus ini modal lah 2 juta aja gitu. Terus karena Mang Agus orang soleh, sebentar ya kan, sebentar kirain mau ngambil duit kan gitu, ternyata wudhu sholat 2 rakaat. Sudah saya doakan semoga nanti Allah kasih ya uang yang nggak dapat di sholat, dapat di doa. Ya benar nggak? Kalau dia orang solehnya itu diijabah doanya, langsung dapat. Tapi karena Mang Agusnya ternyata mungkin ada makanannya yang haram, ada minumannya yang haram, pakaiannya yang dipakai itu haram, jadi terhalang doanya, terhambat, belum diijabah. Nah, ya kan? Nah kalau Rasul yang berdoa, orang soleh benar yang berdoa, langsung dapat kan? Nah ini nggak bisa dapat ya. Maka ya akhirnya pergilah orang yang meminjamnya tadi, cobalah aku ke orang kaya kan gitu. Nah yang orang kayanya itu Bang Lubis kan gitu kan. Pak Lubis, nah gimana? Aku butuh modal Bang Lubis, butuh usahaku, ya kan? Berapa mau modal? 2 juta. Boleh nggak apa-apa, tapi langsung potong 200.000 ya. Bang Lubis. Jadi aku terima berapa? 1.800.000 lah. Terus gimana kau angsurnya? Ya angsur, besok udah jalan langsung angsurannya kan gitu. Jadi berapa aku balikannya? Paling enggak 5 juta lah nanti mau balikannya. Kenapa itu terjadi? Karena Bang Lubis enggak soleh. Coba kalau Bang Lubis soleh, 2 juta kau pinjam, dikit kali, kau mau usaha apa? Kan gitu kan? Usahaku angkringan nggak cukup kalau 2 juta, ya itu paling nggak 20 juta itu, kan gitu. 20 juta ini udah kusiapkan semuanya. Gimana kamu mau jualan di sini? Udah disiapkan. Ada Bang Lubis, soleh langsung 20 juta dipinjamkan sama Bang Lubis. Daya usaha yang betul. Nanti kau buat laporan keuangannya seminggu sekali atau sepekan sekali. Kau buat laporan ke aku. Kalau ada perkembangannya, nanti aku bantu lagi kau, kan kita. Susah kita nyari orang soleh kayak gitu atau orang kaya yang begitu, kan susah kita nyari, benar nggak? Ya kan? Nah, terus bagaimana supaya dari harta Allah ini bisa melahirkan orang-orang kaya yang soleh-soleh? Orang yang mentalnya memberi adalah orang kaya yang sudah wujud secara lahir maupun batin. Kenapa? Karena itulah prinsip dasar Islam. Orang Islam itu orang kaya. Kenapa? Pertama, dia memuliakan tamu, ya kan? Yang kedua, dia paling suka untuk memberi. Walaupun dia lebih butuh, tapi dia lebih mengutamakan orang kaya. Itulah Islam ceritanya. Akhirnya bermental kaya semua sebenarnya orang Islam kan? Nah sayangnya sistem di keuangan dan sistem ekonomi yang ada di negeri kita ini mempersempit ruang kita untuk menjadi kaya raya. Disebabkan apa? Satu, karena kita tidak pernah belajar tentang uang, baik sejak kita lahir sampai kita dewasa. Benar kan? Ya kan? Di sekolah atau di TK pernah nggak kita diajarkan tentang uang? Nggak pernah. Ya kan? Tentang uang kita nggak pernah diajarkan. Ya kan? Kita nggak pernah tambahkan sampai dewasa aja kita nggak tahu apa itu uang, bagaimana mekanisme kerja uang, bagaimana proses uang, kita nggak tahu. Nah akhirnya orang yang tidak pernah mengerti uang hanya tahu uang itu digunakan untuk ada uang untuk belanja, ada uang untuk belanja, ada uang untuk belanja. Nggak ada uang cari, kan gitu. Dan carinya adalah kerja. Ya
seharusnya yang kita peroleh itu adalah bagaimana cara mendapatkan uang itu dengan mekanisme yang tidak begitu membuat kita capek secara fisik, tetapi halal kita dapatkan. Apa itu? Yaitu ada 4 sistem atau 4 pintu berputarnya uang. Satu itu namanya employment. Employment itu adalah apa? Pekerja. Ya, pekerja. Siapa yang bekerja selama dia tidak menjadi budak, ya maka dia pasti dibayar. Ya kan? Nah, pekerja ini bayarannya sudah ditentukan, waktunya pun dia sudah dipenjara. Ya kan? Dia lebih rendah hasilnya. Yang agak lebih tinggi hasilnya adalah apa? Namanya pekerja mandiri atau self-employed. Pekerja mandiri itu seperti apa? Misalnya insinyur, arsitek, dokter, ya, itu pekerja mandiri. Ya, pekerja mandiri itu dia bekerja untuk dirinya sendiri, ya kan? Misalnya kayak yang membuat usaha advokasi, advokat, pengacara, gitu kan? Nah, tentu setiap dia mendapat proyek dari pengacara itu dia mendapatkan hasil lebih tinggi daripada pekerja bangunan, misalnya gitu kan? Arsitek bayarannya lebih tinggi daripada pekerja tukang dan sipilnya, benar ya? Nah, itu teknik sipil. Yang ketiga itu adalah business owner. Apa itu business owner? Business owner itu adalah pemilik usaha atau pemilik bisnis. Nah, apa contoh pemilik bisnis? Nah, kayak Bang Lubis inilah punya angkringan, ya kan? Juga business owner namanya, pemilik usaha dia. Nah, supaya dia itu menjadi cepat pendapatannya, perkembangannya, maka harus diduplikasi usahanya. Kalau angkringannya hanya satu, ya cuma satu, maka harus ditingkatkan dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dari tiga menjadi empat. Nah, kalau bisa dihasilkan duplikasi seperti itu, nggak usah banyak. Dari satu angkringan dapat aja lah hasilnya 20.000. Punya 10 angkringan sudah 200.000. Ya, Indonesia. Kalau ini sudah cukup tenang. Walaupun kita tetap buka angkringan satu, ya dari angkringan kita itu mungkin dapatnya 100.000. Tapi dengan kita buka angkringan 9 lagi, dari satu angkringan masa banyak-banyak 20.000 aja kita dapat, ya kan? 10 angkringannya sudah 200.000. Nah, jadi prinsip daripada memiliki usaha dia harus menduplikasi terus, tingkatkan. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah investor, investment, berinvestasi. Di mana investasinya? Yaitu di bursa saham. Di mana bursa saham itu? Ada IDX, ya, ada bursa efek perbankan atau bursa efek Jakarta, ada BEI, bursa efek Indonesia. Nah, di situ banyak perusahaan atau namanya emiten yang mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan menjual sahamnya untuk dibeli oleh orang yang punya uang untuk membeli sahamnya. Siapa yang membeli saham itu maka sudah punya hak atas kepemilikan daripada perusahaan tersebut. Misal contoh Unilever misalnya, atau ABC, ya, atau Boga Cemerlang, atau Telkom, atau Indosat, gitu kan? Mereka mendaftarkan perusahaannya di BEJ itu misalnya, Bursa Efek Jakarta. Nah, di situ dia menjual sahamnya. Katakanlah satu lembar sahamnya senilai 100.000, atau kalau sampai banyak 1.000 misalnya, ya. Satu saham itu senilai 1.000. Dalam aturan penjual belian saham itu minimal 100 lembar. Dalam istilahnya adalah satu lot. Nah, satu lot itu 100 lembar saham. Kalau satu lembar saham itu seharga 1.000, kalau 100 lembar berarti 100.000, ya kan? Artinya apa? Dengan 100.000 kita punya saham.
Dah ya. Misal kita beli satu lot dengan modal 100 ribu, kita beli sahamnya. Sudah? Selama 1 tahun, ternyata dengan performa usaha misalnya Indosat ini, performanya dia meningkat, melesat jauh. Setiap bulan kita mendapatkan dividen namanya. Dividen itu apa? Adalah keuntungan dari perusahaan bagi yang membeli saham itu tadi akan dibagikan hasilnya, namanya dividen. Setiap bulan mesti akan kita dapatkan kalau untungnya meningkat. Kalau tidak ada keuntungan, saham kita tidak mengalami kerugian, ya. Namun apabila sahamnya itu harganya turun merosot, kalau kita jual maka harganya murah. Paham ya? Tapi kalau dia itu portofolionya meningkat jauh, setiap bulan kita dapat hasil namanya dividen. Lalu apabila nanti dia ternyata tahun depan yang tadinya hari ini kita beli 100 ribu dalam satu lotnya, ternyata di tahun depan itu per lembarnya harganya menjadi 100 ribu misalnya. Paham ya? Artinya dikali 100 ketemunya berapa? 10 juta kan? Benar ya? Artinya yang modal 100 ribu tadi dan jadi berapa? 10 juta kan? Nah, halal kan? Halal. Karena waktu kita beli saham itu kita punya hak kepemilikan atas usaha tersebut dalam bentuk saham. Setiap bulan kita dapat hasil. Apabila performa portofolionya naik, kita dapat untung yang dahsyat. Dan begitulah para orang kaya itu meningkatkan pendapatannya. Dia dulu manis, ya kan? Dia dulu manis. Ada uangnya 1 miliar, simpannya di bank, masukkannya di deposito. Kan uangnya banyak, kan gitu. Pasti dia dapat setiap bulan 1% atau 2%. Tapi itu sistemnya riba, haram kalau bagi kita sebagai umat muslim. Dan bukan hanya umat muslim, sebenarnya semua agama melarang riba itu haram sebenarnya. Ya kan? Nah, kenapa kita masih dalam kategori miskin? Karena kita tidak tahu di mana berputarnya uang. Karena kita tidak tahu bagaimana sistem mekanisme uang. Kalau kita tahu, pastilah kita pilih kan? Udah kan? Jadi terkadang yang nggak tahu ini kalau diajarkan nggak mau. Nah, contoh kayak sekarang lah, ya kan? Ini mau kita ajarkan orang itu untuk menjadi kaya raya, soleh-soleha, tapi dia belum mau. Nah, semoga nanti Allah akan bukakan hatinya di waktu yang akan datang. Gitu ya. Nah, jadi di bank sedekah ini prinsipnya adalah yang selama ini harta Allah itu tidak ada yang dipinjamkan, maka bank sedekah ini orientasinya adalah meminjamkan. Namun prinsip dasarnya kita harus sepakat nih. Sepakatnya di mana? Allah itu kan memerangi riba ya. Benar kan? Allah itu memerangi riba kan? Nah, kalau presiden kita seperti dulu gak Malaysia, maka kita sebagai rakyat Indonesia ikut kan? Mengganyang Malaysia kan? Benar kan? Nah ini loh Allah yang menciptakan kita. Sudah ditabuh benderang perangnya bahwa Allah memerangi riba, tetapi kenapa kok kita malah ikut ambil bagian untuk yang diperangi Allah? Yaitu dengan cara apa? Yang meminjam, yang meminjamkan, yang menyaksikan dua saksinya dan pencatatnya, semua itu dilaknat oleh Allah. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, artinya di sini kalau kita tetap masih di pola itu, berarti kita sholat, sementara kita diperangi Allah. Kan nggak tepat kan itu kan? Maka ayo bertobatlah kita dari masalah riba yang sudah terlanjur. Istiqomahlah dalam melaksanakan ini. Perangilah riba itu karena Allah memerangi riba. Dengan cara apa kita memeranginya? Hanya dengan sedekah. Apa yang kita sedekahkan?
sampah. Kalau sampahnya nggak mau kita sedekahkan, masya Allah, terus gimana lagi kita untuk bisa mengurangi riba? Benar kan? Kan sampah itu ada organik, ada anorganik, ya kan? Coba lihat ya di sekeliling kita aja lah. Sekeliling kita ini sama ada di dua tempat sampah, satu di sana, satu di sisi utara, satu di sisi selatan, ya kan? Ya? Coba ya gitu. Kalau kita sedekahkan, jangan dibuang, dikumpulkan pada waktunya, terkumpul. Setelah itu, asal dia prinsipnya terpisah antara organik dengan anorganik, gitu ya. Sudah, insya Allah itu nanti akan menjadi uang. Setelah jadi uang, uangnya itu akan kita pinjamkan menjadi pinjaman berkah produktif berbasis sedekah. Jika uang bank sedekah itu udah banyak ya, saya udah banyak. Lalu kami ajarkan kepada Mang Agus, Mang Agus mau pinjam berapa sekarang? 1 juta aja. Kenapa cuma 1 juta Mang Agus? Iya, cuma perlu untuk bayar sekolah anak. Misalnya ya, perlu Mang Agus pinjam kalau sudah konsumsi aja gitu ya. Kenapa nggak pinjam 100 juta Mang Agus? Untuk apa? Saya nanti takut nggak bisa bayar, kan gitu. Wah, kok takut nggak bisa bayar? Harus berani jadi orang kaya Mang Agus. Gimana caranya? Ini saya ajarin bagaimana beli saham. Saham mana? Ini saham Telkom. Mumpung lagi turun di saham Telkom. Cuma berapa? 10 rupiah 1 lembar. Beli terus 100 juta. Beli 100 juta. Ya kan? Udah. Kok berani beli sekarang? Iya, sebentar lagi Telkom ini mau dibeli sama mana? Sama Qatar misalnya gitu. Sama Dubai. Wah, Dubai kan kaya ya. Kalau udah dipegang sama Dubai, bakal hebat nggak tuh nanti Telkom? Bakal hebat, ya kan? Nah, aku beli, jebret. 1 bulan pertama langsung dapat dividennya itu 200 juta. Apa nggak udah untung 1 bulan? Ya, langsung dapat 200 juta. Otomatis melonjak tuh. Yang tadinya 10 rupiah harga sahamnya Telkom melonjak jadi 100.000 1 lembar. Apa nggak kayak lagi harus? Ya, benar Bang Agus? Benar. Nah, kadang orang itu karena belum tahu tentang itu, akhirnya dia tidak punya akses. Sebaiknya orang pinjam itu yang bisa bertumbuh dan berkembang, tapi yang tanpa riba. Nah, hebatnya orang-orang yang jahil tadi, ya mereka tahu akses baiknya, mereka ambil dari jalan buruknya. Uang kita yang kita simpan di bank itu mereka putarkan dengan sistem riba, mereka masukkan ke dalam sistem reksadana, mereka masukkan ke dalam sistem saham, ya. Kita udah ikut ambil bagian di sana, sedikit pun kita nggak dikasih. Benar? Ya. Nah, ini harusnya kita bisa pahami. Kalau Bapak Ibu ikut ambil bagian dalam dakwah bank sedekah ini, padahalnya apa? Dari minyak jelantah, dari nasi aking, dari oli bekas, dari sampah, dari barkas, ya disedekahkan, nanti akan direuse, direcycle oleh bank sedekah, menghasilkan uang yang banyak, nanti bisa dipinjamkan menjadi pinjaman berkah produktif berbasis sedekah tanpa riba. Enak atau enak? Enak kan? Jadi mulai hari ini dan seterusnya, ya, sampah jangan dibuang ya, tapi diapain? Sedekahkan. Sedekah pertama adalah sedekah perbuatan. Apa itu sedekah perbuatan? Berbuat baik itu adalah sedekah. Nabi bersabda, kullu ma'rufun fi shadaqah.
Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Maka berbuat baik terhadap sampah itu bagaimana? Kalau kita lihat sampah kita ini bercampur antara organik dengan anorganiknya, maka perbuatan sedekah kita yang pertama adalah memisahkan yang organik dengan anorganik. Apa contohnya? Misalnya kita itu makan pisang, tetapi makan pisangnya itu pakai plastik. Ya. Nah, kalau masih ada sisa pisangnya itu ada di plastiknya, maka pisahkan dulu antara pisang dengan plastiknya. Oke. Nah, setelah terpisah, maka kalau pisangnya nggak bisa kita sedekahkan ke bank sedekah, sedekahkanlah kepada apa? Misalnya nih ada ayam, kasih ke ayam supaya dia dimakan. Ya. Misalnya nih ada kita lihat semut yang butuh sama pisang itu kan. Jadi tempatkan dia pada tempat yang benar. Ya. Jangan nanti sekedar buang sembarangan, ya kan? Nah, nanti plastiknya kumpulkan. Kan sudah ada tempat untuk mengumpulkannya, nanti dijadikan satu. Pada waktunya nanti akan dijemput oleh bank sedekah. Nanti akan dipilah-pilah sama bank sedekah untuk menghasilkan uang. Paham ya maksudnya ini? Gitu. Nah, prinsip dasarnya dalam ilmu bank sedekah ini adalah apa? Rumusnya itu adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 sama dengan 1. Coba diulangi. 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 sama dengan 1. Nah, kenapa jadi 9? Adalah penambahan dari 2, 3 sama 4. Benar nggak? 9 ya. Kenapa kok sama dengan 1? Kan gitu. Nah, ini saya jelaskan. 2 ini maknanya adalah 2 syarat. Ya, 2 syarat. Syaratnya apa? 1. Mempunyai kencelengan produktif. Tahu kencelengan produktif? Celengan itu. Nah, artinya dia produktif. Kalau dia sudah muncul 1, maka muncul jadi 2. Kalau udah 2, muncul lagi jadi 3. Dari 3 menjadi 4 itu namanya produktif. Ya, maksudnya produktif itu bagaimana? Misalnya kita ini sudah mengamalkan nih, masukkan kencelengan sedekah kita, ya kan? Lalu kita ajarkan anak kita ada kencelengan juga, ajarkan dia bersedekah. Ya, kita punya kakak, ajak kakak kita, yuk kak sedekah subuh, yuk kak sedekah ke koin, yuk deh kita sedekah untuk mengurangi riba, ajak mereka. Ya, ajak koin aja, nggak usah banyak. Setiap kali punya koin, ajalah sedekahkan. Koin itu kan macam-macam ya. Ada koin Irfan, ada koin biliar, ya kan? Benar? Bitcoin ada. Ya, ada koin 100 rupiah, ada koin 500 rupiah, ada koin 200 rupiah, ada koin 50 rupiah. Setiap kali kita melihat koin, yuk sedekah. Gak usah yang berat-berat. Pokoknya setiap kali kita ketemu koin, ingat aja bank sedekah, ya kan? Lihat dulu bank sedekah. Dulu bank sedekah itu kan koin, ya. Nah, sedekah. Sebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah bersamamu kami memerangi iman. Jadi ajak kerabat kita semua. Kalau kita sudah amalkan satu kencelengan, ajak kerabat kita yang lain untuk bersedekah. Karena siapapun yang bersedekah, baik dia non muslim ataupun muslim, Allah sudah menjaminnya dia nggak bakal miskin. Paham ya sampai sini? Allah sudah jamin nggak ada orang yang miskin karena sedekah. Paham ya? Ya, sudah. Terus sesungguhnya harta kita adalah yang kita sedekah.
Sudah ada di Quran dan hadis, ya kan? Sekarang kita lihat, Bill Gates itu adalah orang kaya di dunia yang memiliki perusahaan Microsoft. Ya, Bill Gates itu selalu mensedekahkan hartanya, padahal dia non Muslim, dia Yahudi, ya kan? Selalu mensedekahkan untuk kegiatan sosial. Miskin nggak ya? Tak pernah miskin. Tapi kalau dia seperti Fir'aun maupun seperti Qarun, coba Nabi Musa suruh dia untuk zakat, dia tak mau. Nabi Musa bilang dia untuk bersedekah, dia tak mau, ya kan? Padahal asbab daripada kekayaan Qarun karena dia datang kepada Nabi Musa dan Nabi Musa memohon meminta kepada Allah, doanya Nabi Musa dikabulkan dan akhirnya Qarun jadilah orang paling kaya di masanya. Ya. Lalu Allah memerintahkan untuk Qarun mengeluarkan zakat, dia tak mau. Allah memerintahkan kepada Qarun untuk bersedekah, sama juga dia tak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah kaya